Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Oke teman-teman, selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinandia Hendriko, biasa dipanggil Dinan, selaku MC pada acara hari ini. Nah, sebelum menginjak ke acara inti, dimohon untuk semua partisipan mengisi presensi terlebih dahulu. Mungkin dari ya, sambil menunggu link presensi yang akan di-share, saya ingin menyapa tutor Matematika 2 pada sore hari ini, yaitu Mas Muhammad Yusuf Baktiar. Selamat sore, Mas. Halo, halo Mas Dinan. Ya, gimana nih, Mas, kabarnya? Alhamdulillah lagi baik-baik sih. Oke, Oke, itu teman-teman, untuk link presensinya sudah ada di chat box, bisa diisi. Nah, karena Mas Fusu ini juga udah siap, langsung aja teman-teman untuk acara selanjutnya saya persilahkan untuk Mas Yusuf untuk memulai tutornya. Silahkan, Mas. Oke, oke, oke. Bentar ya, izin share screen. Hmm. Apa udah kelihatan ya? Nah, sudah. Nah, sudah. Oke, ya. Aku buka dulu ya, Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya teman-teman 2020 yang nyempetin hadir. Ya, aku tahu Rek, kalian lagi di masa-masa yang sangat berat, jadi tetap semangat buat kalian. Oke, jadi kemarin aku diminta oleh ESP untuk menyampaikan materi matematika tentang koordinat kutub dan persamaan parametrik ya. Oke, langsung kita bahas saja ya. Oh ya, di sini ada disclaimer. Di sini aku juga masih belajar, ilmuku juga sangat terbatas. Jadi nanti kalau misal ada salah-salahnya mohon maaf, dan mohon nanti kalau misal ada salahnya monggo dikoreksi aja. Oke, kita langsung masuk ke materi. Bukannya dulu ya. Oke, yang pertama itu bab 51. Oh ya, aku pakai referensi dari bukunya ITS. Nah, karangannya siapa ini ya? Lupa pokok bukunya ITS ya, kalian udah tahu lah ya yang di UPMT itu. Nah, yang pertama itu koordinat kutub. Di sini itu koordinat kutub itu apa sih? Nah, ya oke, kalau aku nulisnya di sini tuh nggak aku tulis ya. Ya, kok deskripsinya di sini tuh ada banyak di dunia ini tuh yang bisa diselesaikan dari sisi yang berbeda-beda gitu ya. Nah, termasuk juga di matematika. Untuk penggambaran kan kita selama ini itu kenal yang namanya koordinat kartesian atau koordinat siku-siku. Dari SD sampai SMA kita mungkin kenalnya itu. Nah, tapi koordinat siku-siku ini bisa dituliskan jadi koordinat polar. Nah, bentar. Aku lupa pencet screen. Nah, koordinat polar atau koordinat kutub ya. Nah, ini ada kalau dilihat di sini itu ada satu titik ya, titik P yang koordinatnya itu X, Y. Nah, itu kalau di koordinat siku. Nah, ini bisa ditulis sebagai koordinat polar dengan titik R, theta. R itu adalah jarak, titik itu dari pusatnya itu 0,0, dan theta adalah sudut kemiringan antara R dan sumbu X positif, dan berlawanan arah jarum jam. Ya itu mungkin kayak gitu sih kalau apa itu definisi koordinat kutubnya. Nah, di sini kita yang paling basic sendiri kalau mau memahami bab ini itu yaitu kita harus tahu apa sih dan gimana sih koordinat kartesian itu bisa diubah jadi koordinat polar. Nah, di sini bisa kita lihat, nah ini ada grafik grafik koordinat kartesian. Di sini sudah ada
titik X, Y atau di polarnya R, theta. Nah, di sini kan kalau kalian ingat pas ya mungkin pas SMP, SMA, kita kan bisa cari panjangnya R itu kan dari rumus Pythagoras. Nah, jadi ya tinggal biasa aja kalau R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, terus tetanya gimana, Mas? Nah, tetanya kita pakai tangan Y per X. Nah, apakah harus tangan? Ya, bisa sin inverse, bisa cos inverse, tapi lebih gampang tangan Y per X. Soalnya tinggal Y per X. Nanti kalau kalian pakai sin, nanti ketemu akar-akar jadi nggak jelas. Nah, oke, aku lanjut. Nah, itu kan tadi kalau Kartesian ke polar. Nah, gimana kalau polar ke Kartesius? Nah, kan tadi kalian, kalau di koordinat polar ini, kan udah diketahui R, tetanya. Nah, kalau kalian ingat trigonometri SMA kelas 2, X-nya ini, nah itu kan di sini ada sumbu X ya. Nah, sumbu X ini adalah proyeksi dari R ke sumbu X. Nah, berarti kalau kalian cari X sama dengan, berarti X sama dengan R cos theta, sementara Y-nya itu adalah R sin theta. Yoi. Ya, gampangnya kayak gitu sih. Nah, di sini aku kasih contoh ya. Aku punya P 1,1. Itu titik Kartesius 1,1. Nah, dirubah ke polar. Nah, kalau polar jadinya akar 2, pi per 4. Caranya gimana? Nah, kita cari R-nya dulu. R-nya kan sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Kemudian tetanya yaitu tangan inverse Y per X. Nah, sementara Y-nya itu 1, X-nya itu 1. Tangan berapa yang hasilnya 1? Ya, pi per 4. Seperti itu. Nah, hasilnya ketemu akar 2, pi per 4. Nah, kemudian aku punya titik lagi nih, polar 2, pi per 2. Kita jadiin Kartesius nih ceritanya. Nah, ini aku salah ya. Nah, itu kita gimana caranya tadi? Ya, R-nya dikalikan cos theta itu yang X. Kalau yang Y, R-nya R sin theta. Nah, kalau R cos theta jadi 2 kali cos. 2 itu dari R, cos-nya itu rumusnya, terus theta-nya tadi pi per 2. Hasilnya 0, kemudian yang Y-nya itu R sin theta sama dengan 2 sin 90 sama dengan 1, jadi hasilnya 2. Jadi titik P-nya itu 0,2. Mungkin seperti itu. Nah, ini ada cara ngerubah persamaan polar ke persamaan Kartesius. Nah, kalau di sini disediakan persamaan polar ya, R sama dengan 2A cos theta. Nah, gimana caranya kita ngubah persamaan ini itu ke persamaan Kartesius? Nah, kan kalau R itu kan tadi akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, sementara kalau yang di sisi kanan itu 2A cos theta. Nah, sementara kalian tahu kalau X itu sama dengan R cos theta, sementara di sini cosnya nggak ada RR-nya. Nah, caranya itu ya kalian kalikan R kedua ruas. Jadi R kuadrat sama dengan 2A R cos theta. Nah, R kuadratnya di sini kan X kuadrat plus Y kuadrat, terus 2A-nya tetap 2A, karena itu suatu konstanta ya. Nah, terus di sini R cos theta-nya tadi apa? R cos theta-nya itu adalah X. Nah, ya udah ini bisa disederhanain jadi X min A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, Mas, terus kalau Kartesius polar. Nah, ini misal aku punya garis Y sama dengan X. Kita ubah ke persamaan polar. Nah, kita kan tadi tahu kalau Y itu R sin theta dan X itu adalah R cos theta. Nah, berarti ya udah kita rubah aja, soalnya kan ini nggak ada apa-apa lagi kan ya. R sin theta sama dengan R cos theta, terus kita coret R-nya. Nah,
terus ketemu theta sama dengan pi per 4. Nah, kok langsung kayak gitu ya? Ini maksudnya sin sama cos berapa yang hasilnya sama, ya kan? Sin sama cos hasilnya sama di pi per 4, ya mungkin kayak gitu. Nah kan ada lagi kan itu, misal di kuadran 3 kan itu ada ya. Nah itu mungkin nanti ada keterangan lebih lanjutnya, dia minta positif apa minta negatif atau minta di kuadran berapa. Oke. Kemudian di sini ada garis X sama dengan 5, minta diubah ke persamaan polar. Ya X-nya tinggal diubah jadi R cos theta, cos-nya pindah ruas jadi 5 per cos theta, habis itu 5 per cos theta itu sama dengan 5 secant theta. Ya mungkin kayak gitu sih. Oke, nah di sini aku tadi itu buat latihan yang ya lumayan cepet lah ya buat kayak gitu tadi, soalnya banyak nih teman-teman seangkatanku dulu itu yang kurang bisa merubah koordinat kartesius ke polar ataupun sebaliknya. Jadi ini menurutku yang paling krusial di materi ini. Jadi mungkin kalian butuh latihan ini. Nah ini mungkin kalian bisa screenshot aja, nanti aku langsung ke pembahasannya aja. Nah ini yang tadi ya, yang di sini aku buat 3 soal yang apa itu kutub ke polar dan 3 soal yang sebaliknya. Oke, kita langsung ke nomor A. Nomor A di sini kita itu disediakan kok persamaan berbasis kutub, koordinat kutub, diminta ke kartesiannya yang ditanya. Oke. Nah, di sini udah ada persamaan R sama dengan 3 cos theta. Nah, kalikan kedua ruas dengan R, hasilnya R kuadrat sama dengan 3R cos theta. R cos theta itu tadi X, sehingga X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan 3X. Kemudian yang nomor B. Yang nomor B itu soalnya R sama dengan 6 per 3 cos theta plus 2 sin theta. Kita bawa penyebutnya itu ke kiri, naik ke kiri, jadi R kali 3 cos theta plus 2 sin theta. Nah kan di sini ada sifat distributif, jadi 3R cos theta plus 2R sin theta. Nah, sementara itu kalian tahu kan R cos theta sama R sin theta itu masing-masing X dan Y, sehingga bisa diubah jadi 3X plus 2Y sama dengan 6. Nah, kemudian yang nomor C. Nah, ini mungkin kalian di sini butuh sifat-sifat dasar trigonometri. Nah, di sini ada pertanyaan, ada persamaan kutub juga. R kuadrat sama, dikali sin 2 theta sama dengan 2. Nah, di sini kan mau diapa-apain nggak bisa toh. Nah, jadi kalian di sini harus merubah sin 2 theta ke bentuk 2 sin theta cos theta. Nah, R-nya itu nanti didistribusiin, 2-nya nanti bisa dicoret, nah, hasilnya nanti X kali Y sama dengan 1. Oke, kemudian di sini aku lanjut ke yang D. Nah, yang D ini soalnya dari kartesius mau diubah ke polar. Nah, di sini yang D itu soalnya X kuadrat plus Y kuadrat dikurangi 6Y sama dengan 4. Nah, ini kalian langsung aja X kuadrat plus Y kuadrat, itu kan R kuadrat, ya tinggal dimasukin R kuadrat, dikurangi 6R sin theta sama dengan 4. Itu yang D. Terus yang E di sini ada 4XY sama dengan 9. X-nya ganti jadi R cos theta, Y-nya ganti jadi R sin theta. Nah, akhirnya ketemu persamaan XY. Oh, ini salah ini. Enggak. Itu kan hasilnya nanti 4R kuadrat sin theta cos theta. Nah, terus di sini aku ubah jadi bentuk sin 2 theta. Kan sin 2 theta itu berarti 2 sin theta cos theta kan. Nah, akhirnya jadi bentuknya seperti ini. 2R kuadrat sin 2 theta sama 9. Nah, kemudian soal yang ke-6 itu ada X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan 4. Sama seperti biasanya, X-nya ganti R cos theta, Y-nya ganti R sin theta. Nah, terus di sini ada jadi R kuadrat cos kuadrat theta
dikurangi R kuadrat sin kuadrat theta. R kuadratnya keluarin, habis itu sisa cos kuadrat dikurangi sin kuadrat. Cos kuadrat min sin kuadrat itu adalah cos 2 theta. Nah, yang sebelah kanan nggak ada variabel atau y, jadi ya langsung aja R kuadrat cos 2 theta sama dengan 4. Mungkin pengubahan kok basis koordinat kayak gini tuh menurutku yang paling penting, soalnya dia tuh paling basic. Kalau kalian ini aja udah kebingungan, nantinya juga bakal susah sih kalau menurutku. Ya, soalnya dulu pengalamanku juga banyak soal-soal yang membutuhkan basic seperti ini. Oke. Nah, terus kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu grafik dalam koordinat kutub. Nah, di sini aku langsung coba aja ya ke contoh pengsketsaan dari suatu grafik. Nah, di sini kita disuruh buat sketsa R sama dengan sin 2 theta dalam koordinat kutub. Nah, di sini sudah mulai agak susah ya, soalnya kalian itu harus ngeplotting satu-satu. Ini kan kalian ibaratnya nggak tahu gimana kan cara membuat di grafik ini, di grafik koordinat kutub. Kalian harus ngeplotting satu-satu pada saat theta sekian, R-nya sekian. Nah, ini misal kita ambil contoh yang sebelah pojok kiri atas itu kan saat R-nya itu saat tetanya itu pi per 4, nilai R-nya itu bakalan jadi 1. Ya kan, pi per 4 sin 2 kali pi per 4 itu sin pi per 2, sin pi per 2 itu 90, jadi R-nya 1. Nah, itu kalian sketsa buat titik-titik yang lain juga. Nah, sebanyak itu juga. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, nanti kalian gabung jadi satu, hasilnya kayak gimana? Nah, nanti seperti ini. Ini adalah kurva dari R sin 2 theta. Mungkin di sini gimana ya? Ya, aku juga masih belajar gimana cara mengsketsakannya itu yang cepat dan apa ada rumus pastinya, Mas. Nah, itu sampai sekarang nggak ada sih. Ya, jadi kalian harus nge-plotting satu-satu kalau diminta. Tapi nanti kan ya gampang lah itu. Nanti aku kasih tips di akhir. Nah, ini yang kayak gini-gini namanya kurva Ross atau mawar. Di sini daunnya ada 4. Nah, ini ada kayak ketentuannya itu. Ini kan kalau ada bentuk umumnya R cos n theta atau R sin n theta, itu bentuknya seperti ini. Kalau cos itu nanti agak miring 45 derajat kalau nggak salah. Nah, kalau rosenya itu daun n, jika n bilangan bulat dan ganjil. Rosenya daunnya itu 2n, kalau n-nya itu bilangan bulat dan genap. Oke. Kita next. Nah, di sini kita disuruh ngesketsa kurva dari kardioda atau kardioda ini bentuknya jantung gitu, Rek. Nah, kalau kalian yang belum tahu, ya habis nanti kita sketsa. Nah, R sama dengan A kali 1 min cos theta. Kita harus plotting dulu. Nah, ini kataku tadi, kalian harus cari ngeplot titik-titik yang sekiranya bisa digambar. R sama dengan A1 min cos theta. Kalau tetanya kita masukin, nanti kita peroleh nilai R-nya itu. Nah, ingat R itu titik ke pusat koordinat atau 0,0. Nah, ini kayak gitu. Kita lihat di sini, kalau tetanya 0, R-nya itu 0, ya kan, tepat di titik. Nah, kalau R-nya itu pi per 3, A-nya itu adalah A per 2. Ya, sekitar di sini. Kemudian kalau tetanya itu pi per 2, tetanya pi per 2 berarti tegak lurus gini kan. R-nya itu sama dengan A. Nah, ini sejauh A berarti.
Nah, terus di sini kalau tetanya itu 2pi/3, R-nya atau jari-jarinya bakalan sejauh 3/2A. Nanti 3/2A ada di sini. Nanti kalau ditarik ke kanan itu nanti jatuhnya ke 3/2A. Kalau pi sejauh pi atau 180 derajat, berarti ini kan kita muter 180 derajat. Nah, akhirnya R-nya atau jari-jarinya itu bakalan sejauh 2A. Mungkin seperti itu. Nah, Mas, ini kan cuma separuh aja. Nah, kalau full gimana? Oke, kalau full. Nah, ada yang namanya uji simetri. Nah, ini teoremanya bisa kalian baca di diktatnya ITS ya, Matematika 2. Nah, itu ada yang bilang kalau suatu kurva dalam koordinat kutub adalah simetris terhadap sumbu X jika dengan mengganti theta dengan min theta dalam persamaannya menghasilkan suatu persamaan yang ekuivalen. Nah, di sini kan tadi ada persamaannya itu R sama dengan A dikali 1 dikurangi cos theta. Sementara kita tahu kan, cos theta itu adalah fungsi genap. Di mana fungsi genap itu kalau kita misalkan punya fx, nah dan kita masukkan f min x, maka hasilnya f min x harus sama dengan fx. Nah, di sini kan misalkan cos theta ya, misal kita punya cos 30 lah, cos 60. Cos 60 itu kan setengah. Nah, kalau cos min 60 itu juga setengah, atau cos 300 itu hasilnya juga setengah. Nah, itu adalah ciri-ciri kurva simetris terhadap sumbu X. Nah, selengkapnya nanti bisa kalian baca sendiri di situ, dan hasilnya mungkin seperti ini. Nah, ini namanya kardioda atau kurva jantung. Nah, di sini juga ada beberapa kurva lain sih. Nah, ini yang pertama ada kurva lingkaran. Persamaannya itu R sama dengan alfa atau theta. Kemudian kok ini alfa sih? Maksudnya R sama dengan alfa. Alfa ini suatu konstanta, bisa 2, 3, 4, terserah. Kan tadi R-nya itu X kuadrat per Y kuadrat toh. Nah, itu kalian sudah tahu kan persamaan lingkaran di SMA itu X kuadrat per Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian di sini ada ini lingkaran yang berhimpit sama sumbu-sumbu koordinatnya X, Y-nya. Nah, di sini cos theta. Nah, di sini R sama dengan 2 alfa sin theta. Mungkin bentuknya seperti itu. Ya, untuk segitiga ini nggak usah dihirauin sih. Nah, kemudian di sini ada lemniscate. Nah, tahu ya, kayak bentuknya kayak infinity inilah. Bentuk persamaan polarnya itu R kuadrat sama dengan A kuadrat sin 2 theta, atau R kuadrat sama dengan A kuadrat cos 2 theta. Itu nanti orientasinya itu bisa ke X atau bisa Y, tergantung sin apa cosnya. Nah, terus di sini adalah bentuk spiral, ya muter gini terus. Ya, persamaannya itu kalau nggak salah R sama dengan theta. Nah, di sini itu kan gimana ya? Apa kalian itu harus menguasai semua bentuk-bentuk kurva ini? Ya, jawabannya enggak toh. Kan di sini itu kan masa kalian harus ngeplotting satu-satu gitu kan, itu kelamaan banget. Nah, jadi kalau dulu pas aku EAS atau UAS, kan kalau disuruh gambar grafik, aku bakalan pakai beberapa aplikasi atau software yang bisa membantu aku. Nah, aku contohin satu nih. Bentar yuk. Share screen. Oke. Di sini aku udah buka. Nah, aku pakai Desmos. Desmos di sini itu aplikasi buat web lah. Web buat gambar grafik itu yang enak banget lah menurutku. Soalnya di sini itu udah include semuanya, bisa koordinat polar, kartesian, isi. Nah, pasti tampilan awal kalian itu nanti kayak gini.
Nah, terus kalau kalian biar gak bingung, nah itu nanti kalian ubah ke bentuk polar. Nah, ini kayak gini tuh polar. Habis itu kalian tinggal tulis aja R sama dengan apa. Tadi kan ada apa ya? Nah, kayak spiral gini. Ini R sama dengan A sama R sama dengan A theta. Gimana ya? Theta. Ini kok kamu? Bentar. Nah, R sama dengan theta. Nah, kan grafiknya spiral muter-muter gini toh. Nah, ini bisa enak banget lah ini buat apa ya? Membantu kalian buat ulangan-ulangan. Soalnya nanti bentuknya itu pasti susah-susah. Biasanya kayak kardioda gitu. Nah, bentuknya kardioda itu R sama dengan A1 min cos atau sin. Ini 1 kali min cos. Keempat. Ya, terserah lah itu nanti gimana minta soalnya. Nah, ini grafiknya kayak gini itu enak banget lah buat belajar ngeplotting atau apa ya. Seperti ini sih. Sin semua support kok. Nah, kecuali ini bentuk-bentuk kayak gini, lemniscate itu basisnya itu R-nya ini pangkat 2. Nah, di sini itu R-nya itu nggak boleh pangkat 2. Caranya ya diakarin. Kan tadi R kuadrat sama dengan A kuadrat sin 2 theta. A kuadrat katakan 4 sin 2 theta. Nah, dia nggak mau. Nah, di sini persamaan, ada tulisannya persamaan kutub harus linear dalam R. Ya udah, kalian ini hapus saja. Terus di sini kurungin angkat 0,5. Nah, ya hasilnya mungkin kayak gini. Gimana kalau cos? Nah, ya kira-kira seperti itu sih. Nanti ya enak lah buat kalian itu ngeplotting apa itu grafik, nggak usah ngeplotting lagi sih menurutku. Nah, jadi ya ini shortcutnya lah kalau kalian mau, daripada ngeplotting satu-satu kan. Oke, kita aku stop. Oke, ya pokok masalah grafik ini bisa diakali sama kalkulator yang kayak gitu-gitu aja lah, easy peasy lah ya. Nah, sekarang bahasan yang agak susah. Nah, di sini oke, kita masuk ke subbab yang ketiga. Subbab yang ketiga di sini ada luas bidang datar dalam koordinat polar. Oke, di sini aku harus pakai bahasa yang agak ilmiah ya. Misalkan di sini ada R sama dengan F theta, dengan batasnya itu garis theta 0 sampai theta 1. Theta 0 sampai theta 1. Ceritanya ini ada kayak luasan gitu atau juring gitu kan ya. Dengan batas-batasnya itu R sama dengan theta theta 0 dan R sebagai fungsi theta 1. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita ambil busur AB atau di sini itu busur AB-nya itu sebagai pias. Pias itu kayak daerah uji gitu kan ya. Nah, DS-nya itu kita misalin AB sebagai DS. Nah, di sini ada ini kalkulus lanjut sih. Nanti kalian bisa, pokoknya itu kayak gini, d theta. Kalau d theta itu menuju 0, maka R1 mendekati R2 sama dengan R. Nah, akhirnya DS itu memiliki suatu persamaan, yaitu R d theta.
Nah, ds-nya kan kalau semakin kecil, semakin kecil, itu bakalan kayak seperti ini, garis lurus. Nah, akhirnya luasan ds itu bisa kita anggap sebagai luasan yang mirip segitiga, ya mirip segitiga siku-siku. Nah, akhirnya kalau kita mau ngitung luasan yang kecil banget itu tadi, kita cukup pakai rumus segitiga, yaitu setengah R kali R d theta yang itu tadi alasnya toh, S-nya, ds-nya itu kan karena kecil banget, dia itu akhirnya mendekati garis lurus garisnya. Akhirnya kita cuma butuh rumus segitiga, jadi setengah R kuadrat d theta. Nah, terus pias-pias tadi ada banyak toh, akhirnya kita jumlahkan semua pakai integral. Jadi kalau kita nyari luasnya itu sama dengan integral dl, atau luasnya itu tadi setengah kali theta 0 kali theta 0 sampai theta 1 R kuadrat d theta. Jadi rumusnya ini R kuadrat, setengah R kuadrat d theta itu basicnya itu dari luas segitiga biasa, setengah kali luas alas kali tinggi. Nah, di sini yang kok setengah luas alas, setengah kali alas kali tinggi. Nah, kalau alasnya itu tadi itu si ds. Nah, sementara ds sendiri itu adalah R d theta dan tingginya itu si R. Nah, ya udah, luasnya seperti ini. Oke, next. Nah, di sini aku langsung aja. Di sini aku langsung masuk contoh soal ya. Nah, di sini tuh kita disuruh nentuin luas daerah pada kuadran pertama dari kardioda. Nah, kalian lihat tuh kuadran pertama. Kuadran pertama kan ya cuma 0 sampai 90 derajat kan. Nah, ya udah kita cuma apa ya, masukin ke rumus saja. Jadi kayak setengah kali integral dari 0 sampai pi per 2 kali R kuadrat d theta. Nah, kenapa kok 0 sampai pi per 2? Soalnya ada di kuadran pertama. Kuadran pertama kan siku-siku 90 derajat. Dari 0 sampai 90 derajat toh. Udah, terus ya kita operasikan integral setengah kali integral 0 pi per 2 ini jadi 1 dikurangi 2 cos theta plus cos kuadrat theta d theta. Nah, integral cos kuadrat theta gimana ya, agak susah ya, akhirnya kita rubah ke bentuk setengah kali 1 plus cos 2 theta. Jadi bentuknya tinggal setengah integral dari 0 pi per 2 dari 3 per 2 dikurangi 2 cos theta plus setengah cos 2 theta d theta. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya 3 per 8 pi dikurangi 1. Itu luasan yang kecil ini aja. Luasan yang kecil itu 3 per 8 pi dikurangi 1. Ini hasilnya kurang. Kalau kalian jawab kayak gini, tambahi kayak ini 3 per 8 pi kurangi 1 satuan luas. Biasanya ada dosen itu yang nggak mentolerir kayak gitu. Jadi ya kalau nggak dikasih separuh ya salah. Soalnya dulu dosenku kayak gitu. Oke, jadi 3 per 8 pi dikurangi 1 itu ya cuma yang kecil ini aja. Udah. Nah, kalau totalnya nanti, nah itu bisa nanti kita contohin. Nah, ini kan itu kan kalau kecil tadi ya, kalau kuadran 1 aja. Nah, kalau kalau total, nah berarti batasnya itu 0 sampai 2 pi. Kenapa 2 pi? Ya 2 pi kan satu lingkaran, satu putaran penuh. Nah, berarti kan ya mulai kuadran 1 sampai kuadran 4 akhir. Ya batasnya kita ubah aja, 0 sampai 2 pi setengah R setengah sama dengan setengah integral biasa, hasilnya seperti ini.
Terus dihitung manual kayak tadi, hasilnya 3pi/2. Ya, biasanya di sini tuh sulitnya kalian itu menentuin batas. Nah, ini soalnya termasuk simple. Nanti, nah soal ini, contoh yang kedua ini sudah lumayan lah. Di sini tulisannya apa? Ada soal. Ini aku ambil contoh soal dari buku semua ya ini. Oke, di sini kan ada soal tuh, tentukan luas daerah dalam kardioda. Berarti yang di dalamnya kardioda, tapi di luar lingkaran R sama dengan 6. Kardiodanya itu 4 kali 1 plus cos theta. Nah, kan berarti yang ada di luar lingkaran, mana sih lingkarannya? Lingkarannya ini, kardiodanya itu yang kayak jantung itu tadi kan. Nah, berarti gambar yang pas itu yang sebelah kiri sendiri. Gitu kan. Nah, cara ngitungnya gimana? Oh enggak, kalian yang pertama kalau gini tuh harus cari titik potong antara kedua persamaan itu. R sama dengan 6 sama R sama dengan 4 kali 1 plus cos theta. Nah, titik potong kurvanya itu diperoleh ya kayak gini. R1 sama dengan R2 berarti 4 plus 4 cos theta sama dengan 6. Nah, itu berarti cos theta yang setengah kan ya. Nah, akhirnya diperoleh theta satunya itu pi/3, pi/2-nya itu sama dengan min pi/3. Nah, boleh sih kalau kalian plot di grafik kayak tadi ya. Aku contohin juga deh. Ini tadi kan R sama dengan 4 kali 1 plus cos theta. Oke. R sama dengan 6. R sama dengan 6 sama R sama dengan 41 min cos theta. Kenapa plus tadi? 1 plus ya. 1 plus. Oke, kira-kira plotnya, berarti grafiknya itu kayak gini. Nah, misal kalian kan disuruh nentuin tuh apa itu grafiknya. Kan ini biasanya cuma soal aja kan, gambarnya itu nggak diketahui. Grafiknya bisa kalian buat di sini, titik potongnya bisa kalian cari sendiri-sendiri nanti itu. Nah, itu udah kelihatan banget kok ini. Nah, cara cari titik potongnya ya kayak ini tadi. Oke, next. Ya, kita hitung biasa. Nah, ini ya agak jelimet juga sih. Nah, di sini A luasnya itu sama dengan integral batas bawah sampai batas atas dikali setengah R kuadrat d theta. Itu luasan yang dikurangi sama luasan yang satunya. Nah, ini si luasan kardioda dikurangi luas lingkaran ya sama dengan ini semua. Nah, gini Rek. Di sini juga aku mau ngasih apa ya? Kan di sini tuh jarang apa ya? Gini, biasanya itu masalah terbesar kita saat melakukan integrasi atau integral yang kayak gini tuh biasanya kan ngubah bentuk-bentuk ke bentuk yang dapat diintegralin kan. Misalkan integral cos kuadrat kan itu nggak bisa integral cos kuadrat x dx gitu kan, itu kan nggak bisa langsung kita integralin kayak cuma x kuadrat biasa. Nah, itu harus kalian rubah ke bentuk setengah kali 1 plus cos 2 theta ya seperti itu. Nah, buat menyingkat-nyingkat yang kayak gitu kalian juga butuh ya mungkin aplikasi atau software yang bisa membantu kalian. Nah, contohnya aku kasih satu lagi deh ini. Ini ada kalkulator integral with step. Ya, di sini kalian tinggal masukin persamaannya aja. Nah, ya misal tadi itu apa sih integralnya?
4 plus 4 cos kuadrat theta. Kita tulis saja di sini setengah 4 plus 4 cos 4 cos X. Di sini aku langsung pakai X saja. Ini dikuadratin, dikurangi. Oh ya, setengah taruh luar ya. Ini kan integral kan juga punya sifat distribusi toh. Dikurangi kuadrat dx. Nah terus batasnya tadi tinggal pilih aja min pi per 3 sampai pi per 3. 4 mana? Ya, hasilnya ya kurang lebih sama lah ya. Kok beda ya? 18 kali akar 3. 2, 3, 18 sama kok hasilnya. 8 ya sama dikurangi 4pi. 2 kali 3. Nah, ya kira-kira seperti itu sih. Nah, di sini tuh nanti dikasih tahu step-stepnya itu kayak gimana. Jadi integrasi itu jadi lebih mudah lah ya. Integration, so step. Ya seperti ini sih. Tapi ya jangan beberapa persamaan itu nggak bisa diselesaikan pakai aplikasi ini, web ini. Jadi mungkin cuma beberapa persamaan-persamaan yang sederhana. Contohnya kayak web ini tuh nggak bisa menginverskan suatu persamaan-persamaan hiperbolik, persamaan-persamaan apa itu yang ln E pangkat X itu biasanya kalkulator ini atau web ini tuh kesusahan. Ya hasil akhirnya itu ada, tapi step by stepnya itu nggak muncul. Ya ada sih yang kayak gitu. Tapi overall aku mesti pakai ini sih. Ya itu cuma buat singkat waktu sih. Oke, kita next saja. Bentar. Nah, ini juga tentukan luas yang dibatasi kurva R sama dengan 1 plus cos theta dan R sama dengan 1 dikurangi sin cos theta itu berarti ya. Nah, di sini aku nulis karena daerah yang dimaksud itu simetris terhadap sumbu Y, maka daerah itu bisa kita bagi jadi 4. Nah, jadi kalian itu cuma pilih satu aja grafik yang mau kalian ini arsir. Nah, misal aku pakai grafiknya R1 plus cos theta buat 0 sampai pi per 2. Yang di kuadran 1 aja. Nah, nanti aku kaliin 4. Kan di sini ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Gitu kan? Nah, ya, nanti di akhir kaliin 4 aja. Nah, di sini kan nggak aku tulis step by step-nya. Aku langsung integralin di sini itu. Tadi aku itu setengah kali, di sini kan batasnya dari 0 sampai pi per 2. Kita ubah batasnya dulu. 0 sampai pi per 2 setengah kali persamaannya 1 plus cos theta. Plus cos theta dx. Udah, hasilnya nanti langsung ketemu keluar. Ini cuma buat tingkat waktu aja sih. Nah, hasilnya itu 1/4 pi seperempat pi plus setengah ya. 1/4 pi plus setengah. Bentar. Ini ada yang salah deh. 8. Oh, belum aku kuadratin. Kan tadi rumusnya setengah kali R kuadrat ya. Ini lupa belum aku kuadratin setengah kali R kuadrat. Ini R kuadrat. Oke. Dan hasilnya sama 3pi per 8 plus 1 tadi. Ya.
nanti tinggal kalian kali 4 aja dan selesai. Ya enaknya pakai integral kayak apa, kalkulator kayak gini tuh cepet sih. Next. Nah, kita masuk ke... Ini ada yang lagi resen. Oke. Ini ada Latif. Enggak ada yang mau ditanyakan? Saya open. Ya, terima kasih Mas Dinan. Mas Susi, ini saya mau tanya soal yang sebelumnya itu yang sebelumnya ini, Mas. Sebentar. Yang mana? Nah, ini. Ya, itu tadi, Mas. Mm-hmm. Nah, itu kan batasnya itu kan theta satunya pi per 3, terus yang theta 2-nya kan min pi per 3. Itu kan kalau saya lihat di grafiknya cos itu kan yang nilainya berpotongan, apa? Yang pas berpotongan itu nilai cos theta-nya itu kan setengah ya, Mas? Kalau itu. Setengah. Nah, setengah itu apakah boleh kalau misal saya yang theta 2-nya itu pakai 11/3 pi, Mas? Soalnya nilai 11 pi per 3 itu juga setengah di grafik cos. Gimana tadi? Ini Mas, dari kan saya nyoba tadi, kalau misalnya nyari titik perpotongan kan fungsi 1 disama dengan kan fungsi 2 gitu kan, Mas. Nah, itu ketemu nilai cosnya itu cos theta sama dengan setengah. Nah, cos theta sama dengan setengah itu kan ada 2, ada pi per 3 sama min pi per 3 di sini. Nah, itu saya tadi nyoba ketemu itu yang theta 2-nya ketemu 11 pi per 3. Soalnya itu juga nilainya setengah. Itu kalau misalnya pakai batas itu, ngomongnya itu iya paham. Kita itu kan ngomongnya di sini tuh satu lingkaran aja atau satu putaran aja toh. Nah, kalau 11 pi per 3 itu kan lebih dari satu putaran, ya kan? Iya. Nah, ya jangan pakai itu. Kita batasnya itu 0 sampai 2 pi aja. Kan ini kita bicaranya itu kan fungsi apa ya, kayak berbasis trigono kan. Nah, trigonometri kan itu ya fungsinya itu bakal berulang terus kan. Nah, bakalan ada theta 1 sama dengan kalau di sini ya theta 1 sama dengan pi per 3 plus 2pi kali k. K itu kan periodenya. Nah, kayak gitu. Nah, ini kalian itu kalau disuruh cari ini apa ya, luasan itu cukup lihat satu putaran aja, yaitu 2pi. Kalau misal kalian itu si Latif tadi masukkan 11/3 pi tadi Latif ya. Nah, mohon maaf Mas, 11/6 Mas. Oh, 11/6. Ya. 11/6 itu jadi 330 derajat. 330. 330 kan itu min setengah akar 3. Setengah akar 3 toh. Oh, ya paham. Berarti disamakan gitu ya, Mas? Kan berarti sebenarnya pakai batas 11/6 dan min 1/3 itu batasnya sama berarti Mas nanti hasilnya. Beda toh. 11/6 itu kan 330 derajat. Nah, iya. 330 derajat di sini nggak berpotongan. Perpotongannya cuma 2 di pi per 3 sama min pi per 3, di 60 sama di min di 300. Kalau 330 nggak berpotongan. Oh, ya paham. Soalnya coba kalau kamu masukin di grafik kiri dan grafik kanan deh. Itu nanti kan nilai cos theta-nya bakal di sini kita cari cos theta sama dengan setengah toh. Nah, kalau kita masukin 330, cos theta-nya kan jadi setengah akar 3 toh, nggak sama. Nah, jadi nggak bisa. Gimana Latif, udah clear? Yang saya bingung kan sebenarnya itu ini sih Mas, notasi 300 derajat sih Mas. Notasi 300 derajat. Yang 300 derajat itu kan kalau misalnya ditinjau dari 2pi tanpa minus itu kan jadi berapa? Jadi 2pi tanpa minus. Nah, kamu bingung ini tak? Cara kenapa kok itu jadi min pi per 3 gitu toh? Apa gimana ya? Cuma diputar berlawanan arah ya kalau ada min-min. Iya, maksudnya kalau ini kan koordinat min pi per 3 ini kan juga 300 derajat gitu kan Mas? Min 300. Nah, itu kalau misalnya 300 derajatnya diganti 5 pi per 3 itu hasilnya apakah berpengaruh gitu Mas?
Intinya gitu sih yang saya tanyakan. Oh alah, intinya itu kamu itu ini terlepas dari soal ini gitu kan? Iya, iya. Oke. Ya aslinya ya gak pengaruh kan. Tadi aku bilang kalau kamu tanya nilainya atau apanya di sini? Nilai min pi per 3 itu kan 300 kan Mas? 300 derajat. Ya 300. Kalau di lingkaran. Nah itu kalau misalnya min pi per 3 ini saya ganti 5/3 gitu, hasilnya ke hasil akhir itu pengaruh atau tidak? Ya pengaruh sih jelas. Kalau kan soalnya nilainya ganti toh, batasnya ganti bakalan ganti. Tapi misalnya ya kalau di sini kamu punya sesuatu fungsi atau luasan yang pingin kamu hitung, itu emang batasnya katakan 5/3 sama min 5/3, harusnya ya bener-bener aja gitu. Kalau di fungsi cos sih. Tapi nanti kalau kamu mainnya di fungsi sin atau fungsi yang lainnya itu bakalan beda. Jadi menurutku mending kamu cari batas yang benar-benar batasnya lah. Batas yang benar ya. Berarti mending pakai plus minus ya Mas ya, daripada pakai ditinjau dari lingkaran ya Mas. Ya mending kayak gitu sih. Tapi kalau kamu bingung ya gini. Di sini kan ya pi per 3 itu kan 60 toh. Iya. Nah, min pi per 3 itu tinggal 360 dikurangi sama 60 gitu aja kalau kamu bingung ya. 300. Nah, kayak gitu. Berarti minus 60 gitu ya Mas ya ke bawah. Minus. Maksudnya minus di sini itu saat kita bicara kuadran itu kan dia berlawanan arah jarum jam. Dan kalau kamu kasih minus, dia jadi searah jarum jam. Berarti kalau theta minus pi per 3 artinya dia itu searah jarum jam sebesar 60 derajat. Oh iya, paham. Oke. Kan kalau berlawanan searah jarum jam 60 derajat itu sama kayak 300 derajat yang beneran. Ya kan? Oh iya, baik, terima kasih Mas. Oh iya. Kalau misal kalian ada yang nggak paham itu monggo langsung. Makasih ya Latif tadi pertanyaannya bagus. Oke. Monggo kalau kalian mau tanya-tanya. Ya, soalnya materi ini beneran susah sih. Ya, bagi yang mau bertanya bisa langsung raise hand aja buat teman-teman dari 2020. Ada sementara aku tak lanjut dulu ya. Bisa dilanjut dulu Mas Bos. Oke. Tadi kan sampai sini ya tadi kan luasnya itu seperempatnya luas daerah yang diminta yang buat sampelnya itu kan di sini perpotongannya 0 sampai 90 derajat. 90 derajat ini sih 0 sampai ya inilah perpotongannya ini dari 0 sampai perpotongan. Nah, kan kalau aku tarik grafik di sini, tarik arsir lah. Nah, itu kan daerah yang aku arsir di sini di kuadran 1, itu seperempat dari luasan yang aku cari. Nah, luasan yang aku cari berarti nanti tinggal 4 kali luasan yang ada di yang kecil ini. Nah, luasan yang kecil itu 3/8 pi dikurangi 1 luasnya. Dari mana? Dari rumus setengah kali integral 0 sampai 90 dari 1 dikurangi cos theta dalam kurung tadi dikuadratin. Jadi intinya ya setengah integral r kuadrat theta. Ya wis hasilnya tinggal 3/2 pi dikurangi 4. Gampangnya seperti itu. Oke, kita next. Nah, ini nanti aku nanti teman-teman SP aku aja bagikan di grup Oke, kita lanjut ke persamaan parametrik. Nah, ini gampang-gampang. Persamaan parametrik. Nah, apa sih persamaan parametrik itu? Persamaan parametrik adalah persamaan yang mengubah suatu variabel dengan memisalkan variabel tersebut sebagai fungsi parameter. Maksudnya gimana sih, Mas? Nah, jadi kita punya fungsi x, y.
Nah, sementara X sendiri itu suatu fungsi dari T, dan Y juga itu suatu fungsi dari T juga. Jadi di sini ada dua fungsi dalam fungsi gitu loh. Ya, ada dua fungsi dari satu fungsi gede, ya, istilah kayak gitu. Nah, persamaan parametrik itu sebenarnya bisa diubah jadi persamaan kartesius biasa. Nah, di sini misalkan aku punya X sama dengan X besar T dan Y adalah Y besar T. Gimana cara ngerubah ini dari apa ya? Ngerubah fungsi-fungsi ini ke sorry. Nah, gimana ngerubah fungsi-fungsi ini itu ke fungsi kartesius, ya tinggal diinversin aja. Nah, gampang kan? Nah, bentar, ini aku punya satu fungsi lah. Di sini aku punya X itu sebagai T-1 dan Y itu sama dengan T kuadrat. Nah, di sini mau kita cari grafik Y sama dengan Y sama dengan fungsi dari X. Nah, caranya gimana? Ada beberapa cara sih. Yang pertama itu kalian ini pakai Excel ya. Kalian itu plotting satu-satu. Ini T-1 ya tadi. Ya, T-1. Kalian buat Excel, habis itu T-nya itu saat berapa. Aku di sini ambil 1 sampai 10. Habis itu X-nya T-1, 1 sampai masukin T-nya, hasilnya kayak gini. Terus Y-nya juga berapa? Y sama dengan T kuadrat, hasilnya kayak gini. Nah, kemudian grafiknya itu nanti bisa kalian plotting di Excel. Nanti di Excel itu nanti kelihatan grafik fungsinya Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Di Excel bisa kayak gitu. Nah, tapi kan kalau kalian ulangan nggak bisa kan buka Excel. Nah, jadi ya tinggal diinversin aja. Nah, mencari Y sama dengan fungsi dari X. X sama dengan T-1, Y sama dengan T kuadrat. Nah, T sama dengan, nah inversnya X sama dengan T plus 1 itu sama dengan T sama dengan X plus 1. Nah, T-nya itu kalian substitusi ke persamaan Y, jadi X plus 1 kuadrat. Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, ini kan itu yang gampang. Yang gampang karena nanti ada persamaan-persamaan itu yang nggak ada persamaan parametriknya, tapi itu nanti mungkin itu matematika lanjut. Aku kira yang sampai sekarang itu kayaknya masih ada persamaan parameternya, bisa diubah ke persamaan parameter semua sih. Oke, di sini aku langsung ke kalkulusnya. Nah, kalkulusnya fungsi parametrik. Nah, di sini ada ini sih, cari persamaan Y sama dengan 4 sin T. Ini cari turunan kedua dari sistem persamaan Y sama dengan cos T. Nah, ini kita masih berbicara linear ya, bukan ke polar. Nanti ke polar itu beda lagi ceritanya. Nah, ya tinggal biasa, ya ini ada satu sifat parametrik ya. Di sini dy per dx itu bisa ditulis sebagai dy per dt dibagi dx per dt. Nah, dy per dt bisa itu turunan Y terhadap T, Y sin T diturunkan itu jadi 4 cos T. Nah, terus X-nya sendiri di sini adalah, terus yang penyebutnya itu dx per dt. Dx per dt itu turunan dari 2 cos T terhadap T. Nah, turunannya 2 cos T itu min sin T. Ya, akhirnya jadi 2 kotangan T. Nah, itu masih turunan yang pertama, dy per dx atau Y aksen. Nah, turunan keduanya gimana? Nah, ini turunan keduanya. Definisi turunan kedua, nah itu turunan pertama dari turunan pertama. Itu namanya turunan kedua. Turunan pertama dari turunan pertama, benar. Nah, berarti dy aksen per dx. Nah, seperti itu. Nah, dy aksen per ini kan kita masih lingkupnya parametrik ya. Nah, ini masih bisa diubah. Jadi dy aksen per dt per dx per dt. Ini mirip sama aturan rantai. Kalau kalian ingat dulu di SMA pernah diajari aturan rantai kan? Nah, ya udah, ya ini ya tinggal kita turunin biasa.
hasilnya seperti ini, hasilnya kosekan kuadrat T, sekan T. Nah, itu masih yang ya biasa. Nah, ini oke, ke aplikasi nih. Panjang busur pada kurva persamaan fungsi parametrik. Nah, kita masih bicara koordinat kartesius di sini. ds sama dengan dx kuadrat plus dy kuadrat. ds ini apa? S itu suatu titik, ya berarti. Nah, ds di sini bakalan merepresentasikan suatu garis dari suatu kurva. Nah, jadi untuk mencari panjang garis itu tadi bakalan dicari seperti ini. Parameternya akar dx per dt kuadrat plus dy per dt kuadrat kalikan dt kuadrat. Dt kuadratnya bisa keluar. Nah, akhirnya seperti ds sama dengan dx kuadrat plus dy kuadrat dx per dt kuadrat plus dy per dt kuadrat dt. Ini kalau x dan y-nya itu masih fungsi dalam variabel yang parameter itu tadi, variabel parameter yaitu t. Nah, ini salah satu contoh anunya. Di sini hitung keliling lingkaran dengan jari-jari A. Ya kan, kalau dari SD kan kita tahu toh kelilingnya lingkaran itu apa, ya kan 2πa kalau jari-jarinya A. Nah, di sini kita dikasih suatu fungsi yaitu x sama dengan a cos t dan y sama dengan a sin t. Nah, ini LL itu panjang ya, 0 sama dengan 2pi akar dx per dt dalam kurung kuadrat plus dy per dt dalam kurung kuadrat. Nah, ya turunannya a cos t itu apa sih? Ya, min a sin t. Kita kuadratin. Terus di sini ada turunannya a sin t. A sin t turunannya a cos t. Kita kuadratin kan jadi a kuadrat sin kuadrat t plus a kuadrat cos kuadrat t. Nah, a-nya a kuadratnya kita keluarin jadi a kuadrat dikali sin kuadrat plus cos kuadrat. Nah, sin kuadrat plus cos kuadrat itu kan satu toh. Jadi tinggal akar dari a kuadrat. Akar a kuadrat itu apa? Ya a. Ya, tinggal di sini integral 0 sampai 2pi dari a dt sama dengan at kita masukin jadi 2pi dikalikan a. Sampai sini jelas kan? Jelas ya, jelas sih, masih jelas. Nah, di sini kita mulai masuk ke persamaan parameter-parameter yang ada trigonometrinya nih. Di sini ada contoh 2. Aku ambil di buku juga ini. Panjang busur dari sikloida. Sikloida itu ya, ini ada penjelasannya. Busur sikloida adalah lintasan titik dari suatu titik P digelindingkan seperti gambar berikut. Nah, di sini itu kayak ada titik P ya. Nah, terus P ini gelinding ke lingkaran ini gelinding ke sana dan proyeksi garis P pada grafiknya itu seperti ini. Itu kita langsung diketahui persamaannya itu x sama dengan a kali t min sin t dan y sama dengan 1 dikurangi cos t. Nah, misal Mas, kalau nanti persamaannya nggak diketahui ya tanya dosenmu. Nah, kalau nggak ada anunya nggak bisa. Di sini itu kita harus cari tahu panjang satu busur sikloid itu tadi. Di sini kan ada 2 fungsi yang x sama fungsi yang t. Nah, di sini ini dx per dt sama dengan a kali 1 dikurangi cos t. Nah, dx per dt kuadrat, gini. Sasaran kita itu adalah ds kuadrat sama dengan dx kuadrat plus dy kuadrat, yaitu dx per dt maksudnya. Nah, sementara kita kan tadi itu udah punya persamaan x sama persamaan y. Nah, tinggal kita turunin terhadap t.
langsung turunannya itu nanti kita kuadratin. Nah, di sini turunan dx per dt. Nah, x-nya tadi kan t min sin t. A dikali t min sin t. Turunannya x ini terhadap t yaitu A dikali 1 dikurangi cos t. Nah, terus kan mintanya di sini tuh dx per dt kuadrat toh. Ya udah turunan pertama ini kalian kuadratin. Jadi A kuadrat dikali 1 dikurangi 2 cos T plus cos kuadrat T. Sampai sini aku rasa masih jelas ya. Kemudian kan di sini ada fungsi Y sama dengan A dikali 1 dikurangi cos T. Nah, ini kita turunkan terhadap T. dy per dt sama dengan A turunannya 1 dikurangi cos T, 1 kurangi cos T turunannya kan ya min sin T ya. Nah, terus habis itu kalian kuadratin jadi A kuadrat sin kuadrat nih. Nah, dari sini kelihatan tuh ds kuadrat sama dengan dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat. Nah, di sini dx per dt kuadratnya kalian udah tahu, dy per dt kuadratnya kalian tahu, tinggal dijumlahin. Nah, dijumlahin hasilnya A kuadrat kali 2 dikurangi 2 cos T. Lah, kok beda? Nah, ini ada ceritanya di sini. Kan ini dijumlah toh, dx per dt kuadrat sama dy per dt kuadrat. Nah, berarti di sini A kuadrat kali 1 dikurangi 2 cos T plus cos kuadrat T ditambah sama A kuadrat sin kuadrat T. Nah, di sini kalian lihat, perhatiin ada cos kuadrat T ditambah sama sin kuadrat T. Hasilnya kan 1 toh. Nah, 1 ini ditambah sama 1 yang di depan ini jadi 2. A kuadratnya mana? A kuadratnya di depan. Dikurangi 2 cos T, 2 cos T-nya tetap. Jadi 2A kuadrat, terus di sini 2-nya dikeluarin, jadi 2A kuadrat kali 1 dikurangi cos T. Sama dengan 1 min cos T, ini kan suatu bentuk juga kan 1 min cos T. Nah, 1 min cos T kita rubah jadi 2A kuadrat dikali 2 sin kuadrat T per 2. Ini sudut tengah ya kan, rumus sudut tengah, separuhnya cos T. Nah, kenapa kok dirubah kayak gini? Biar jadi bentuk kuadrat. Soalnya nanti kan rencananya ds ini kan masih dalam bentuk ds kuadrat. Nah, kita cari ds-nya aja. Nah, caranya ya kayak gitu. Kalian bentuk ke kuadrat sempurna. Ini kan bentuk kuadrat sempurna toh. Cari yang positif jadi 2A sin T per 2. Nah, sementara S-nya itu kan panjang busur toh. Panjang busur sama dengan integral dari ds. Panjang busur sejauh apa? Sejauh 1 putaran, sejauh 1 putaran 0 sampai 2pi. Nah, ya kita anuin aja, kita masukin aja 2A sin T per 2 dt integrale min 4 A cos T per 2 batasnya 0 sampai 2pi. Nah, temu jadi 8A. Misal kalian bingung integralinnya kayak gimana, tenang, ada kalkulator yang itu tadi. Nah, ini yang terakhir dan yang menurutku lumayan ribet sih. Ini gradien garis singgung dalam koordinat polar. Kenapa kok menurutku ribet? Soalnya di sini itu juga dalam bentuk parameter, fungsi parametrik ditambah koordinat kutub. Nah, di sini kita misal di sini itu ada suatu fungsi koordinat kutub R sama dengan F dari theta dalam fungsi parametrik. Nah, kalian ingat kan kalau R itu bisa dijabarin ke fungsi X dan fungsi Y. Nah, dalam koordinat kartesius dengan R cos theta, Y-nya itu sama dengan R sin theta. Nah,
Terus di sini kita harus cari dx per d theta-nya. Nah, atau turunan pertama x terhadap theta. Nah, di sini kalian perhatikan kalau r, di sini kan x sama dengan r cos theta. Nah, r itu suatu fungsi yang berubah terhadap theta. Nah, jadi kalian nggak bisa menganggap r itu suatu konstanta. Jadi di sini kalian harus jadiin bentuk turunan u aksen v plus v aksen u. Ingat kan itu yang di matematika 1 ya kalau nggak salah itu. Nah, di sini turunannya r terhadap theta yaitu dr per d theta, terus cos theta turunannya dr per d theta kali cos theta, u aksen v plus v aksen u. V aksen ur dikali turunannya cos theta terhadap theta min sin theta. Nah, dy per d theta-nya juga demikian. Hasilnya dr per d theta sin theta plus r cos theta. Gradien kan itu turunan pertama. Gradien itu kan dy per dx turunan pertama. Nah, itu bisa dirubah jadi dy per d theta per dx per d theta. Nah, hasilnya sin theta dr per d theta plus r cos theta per cos theta dr per d theta sin theta. Panjang ya. Nah, di sini ada langsung kita masuk ke soal. Tentukan gradien garis kurva r sama dengan 4 cos theta di theta sama dengan pi per 4. Nah, ini ada anunya sih. Nah, kan gini. Kan ini R sama dengan 4 cos theta. Nah, ini kan bisa dijabarin toh. Ini bisa X, ini bisa Y. X-nya itu sama dengan 4 cos theta kali cos. Nah, terus Y-nya itu 4 cos theta R dikali sin theta. Sin theta. Oke. Nah, sekarang mau cari dx per d theta. X-nya itu ini. X-nya itu ini. Oke, terus kita cari turunannya pakai rumus U aksen V plus V aksen U. Nah, turunannya cos itu min 4 sin turunannya cos kan min sin. Nah, terus dikaliin suku yang satunya jadi min 4 sin theta plus nah turunannya cos yang satunya sekarang. Cos yang satunya kan jadi min sin juga. Ini min sin. Nah, akhirnya ketemu ini. Ini tuh min 8 ya. Dx per d theta ini ketemu min 8 sin theta cos theta. Habis itu dy per d theta. dy per d theta itu kalian punya y-nya kan ini. Nah, dy per d theta itu turunan sama y terhadap theta. Ya, kalian pakai rumus UVUV lagi, U aksen V plus V aksen U. Hasilnya itu min 4 sin theta plus 4 cos theta. Nah, ya udah di sini 4 sin kuadrat cos kuadrat theta dikurangi 8 kali sin theta cos theta. Nah, kalian ingat di sini kan cos kuadrat keluar bentuk 4 kali cos kuadrat, ya itu katakanlah theta ya, sin kuadrat Nah, itu hasilnya itu 4 cos 2x. Ini bentuk-bentuk trigonometri ini emang harus hafal sih. Nah, terus di sini juga kalian ingat kalau 2 sin kali cos x
itu sama dengan sin 2x. Nah, akhirnya berubah bentuknya jadi seperti ini. Theta dibagi min 4 sin 2 theta. 4-nya itu kita coret, hasilnya min kotangen 2 theta. Ditanya gradiennya itu pada saat pi per 4. Nah, berarti kan dy per dx untuk fungsi untuk pi per 4. Ya kan dy per dx-nya itu udah tahu tuh, kotangen 2 theta. Nah, kotangen 2 theta, tetanya tinggal masukin ke sini. Hasilnya ternyata gradiennya sama dengan 0. Ya, kira-kira seperti itu. Terus kita, oke, aku lanjut bentar. Nah, kayak gitu. Gambarnya itu tadi kayak gitu, R4 cos theta pada saat pi per 4 gradien garis singgungnya itu 0. M itu kan tangen theta atau tetanya itu sama dengan 0 ya. Nah, gradiennya 0 berarti dia kan sejajar sama sumbu X. Nah, jadi kayak seperti itu grafiknya. Nah, sampai sini apa? Ada yang tanya, Rek? Monggo, Rek. Ini yang paling berat sih, Wesan ini. Monggo. Ya, teman-teman dari dulu udah belum, karena dia mau tanya. Bisa langsung raise hand aja. Apa aku lanjut dulu ya, Mas Jinan ya? Ya, boleh. Mas. Nah, terus di sini ada contoh yang susah lagi. Di sini ada bentar. Nah, di sini dia bilang dapatkan titik-titik pada kardioda di mana garis singgungnya ini vertikal. Wah, ini udah menarik nih. Oke, kan kalau garis singgungnya vertikal berarti gradiennya 0 toh. Atau turunan pertama dari persamaan ini itu harus sama dengan 0. Ingat, garis singgung, kita bicara garis singgung itu adalah fungsi dari suatu koordinat kartesius. Sementara kita dikasihnya itu koordinat ini polar. Nah, akhirnya pakai rumus dy per dx yang parameter itu tadi. Gak bisa langsung y sama dengan dy per dx sama dengan itu, nggak bisa, harus pakai yang parametrik itu tadi. Oke, aku lanjut ya. Persamaannya R sama dengan 1 dikurangi cos theta kan. Nah, seperti biasa X sama dengan R, ini kan R cos theta, terus Y sama dengan R, ini kan R dikalikan sin theta. Nah, untuk batasnya 0 sampai 2pi. Nah, Mas, kenapa kok nggak 0 sampai 2pi ya? Soalnya kenapa kok 0 sampai 2pi aja? Kenapa nggak terusan? Ya soalnya fungsi ini periodik, ngapain diterusin kan? Oke, kita lanjut. Nah, di sini, ini agak berikut ini. Oke. Di sini kita harus tahu turunannya dulu. Bentar. Oh ya, ini enggak ini dx ini. Dx per d theta, kalau kalian ikutin rumus yang di awal yang gradien itu ketemu sekian, terus dy per d theta kalau ngikutin rumus ketemu sekian. Rumus yang U aksen V plus V aksen U itu. Nah, kalau ketemu dy per dx dx sama dy-nya, nah nanti kita harus cari
dy per dx-nya itu yang sama dengan 0. Ini dy per dx ini sama dengan 0. Dikasih 0 lainnya ini. Nah, berarti saat theta sekian itu dia punya garis singgung yang vertikal. Ya intinya kayak gitu sih. Ini nyingkat-nyingkat aja. Pokok kalian dasarnya itu tadi udah ada sedikit pemahaman lah ya. Nah ini yang ya ini menurutku lumayan gampang daripada yang tadi. Panjang busur dalam suatu koordinat polar. Nah kalau koordinat kartesius ds-nya itu bisa dx kuadrat plus dy kuadrat. Nah kan di sini kita berhubung kita pakai koordinat polar loh. Nah kalau kita pakai koordinat polar maka jadi bentuk persamaan parameter. Nah, dx per d theta kuadrat plus dy per d theta kuadrat. Nah, ada theta-tetanya. Nah, itu nanti bentuknya bisa dirubah jadi kayak gini. Nah, ini jauh lebih simpel sih. Nah, terus di sini ada langsung ke contoh ya. Contohnya itu kita disuruh cari panjang total busur kardioda R sama dengan 1 plus cos theta. Nggak usah bikin ribet, langsung kita masukin ke sini aja. Oke, langsung saja. Nah, S-nya itu sama dengan integral alfa sampai beta dari akar R kuadrat plus dr per d theta kuadrat d theta. Ini kan dia bilangnya satu putaran. Kalau satu putaran ininya 0, terus yang betanya itu 2pi, kan satu putaran toh. Nah, R-nya itu 1 plus cos theta kita kuadratin plus dr per d theta turunannya 1 plus cos theta min sin theta kita kuadratin d theta. Nah, hasilnya itu ini 1 plus 2 cos theta kali cos kuadrat theta plus sin theta. Nah, sementara ini itu kan 1 toh. 1. Nah, hasilnya di sini jadi 2 plus 2 cos theta. Nah, 2-nya aku keluarin jadi akar 2. Soalnya konstanta tak apa-apa keluar integral kan ya. Nah, di sini ini jadi ini. Nah, W1 plus cos theta. Nah, ini bisa dirubah jadi bentuk kayak gini. 2 cos kuadrat T per 2 dikurangi 1. Nanti min 1 ini saling menghilangkan sama 1 yang ini. Jadi bentuknya cuma gini aja nanti. Ini akar cos kuadrat setengah theta. Kan ini bentuk kuadrat toh. Kalau diakarin jadi nilai mutlak cos setengah theta. Nah, kalau gini langsung bisa kita integralin. Jadi berapa? 4 integralnya. Nah, ini lihat ini. Ini batasnya 2pi. Nah, ternyata di sini kok batasnya jadi pi. Nah, itu karena simetris. Jadi misal nih, aku punya integral f theta. Jangan f. R theta. Kalau tadi itu punya kayak kesamaan apa ya, luas lah ya. Nah, soalnya kan luas ini sama kayak luas ini gitu, katakan. Nah, ini misal aku dari 0 sampai 2pi. Nah, itu sama aja kayak 2 kali integral 0 sampai pi R theta. Nah, itu nggak apa-apa, fair-fair aja kalau di sini. Nah, makanya ini jadi 4 dikali 2, soalnya dia bakalan simetris. Jadi dia ngitung yang atas saja nih. Nah, yang bawah nggak dihitung. Nah, nggak usah. Soalnya kan nanti langsung dikali 2. Kita integralin biasa, cos setengah theta. Integralnya cos setengah theta itu 2 kali sin setengah theta. 2-nya langsung jadi 8 ini. Sin setengah theta. Tetanya masuk jadi sin pi per 2 dikurangi sin 0. Sin pi per 2 dikurangi sin
Terus hasilnya jadi 8. Udah sih. Kira-kira materinya cuma sampai sini aja. Apa ada yang ditanyain, Rek? Ini materi ya yang lumayan susah lah. Dulu soalnya pas EAS itu paling memakan waktu. Monggo kalau yang pengen teman-teman dari 2020 yang masih bingung mungkin dari materi yang udah disampaikan bisa raise hand. Untuk masih ada waktunya juga ini. Gorek kalau yang mau apa ada yang tanya-tanya soalnya materi yang menurutku lumayan susah. Yang mau tanya-tanya akan presiden. Waktunya kira-kira kurang berapa menit lagi, Mas Sinan? Sampai jam 5 sih, Mas Usui, sebelum jam 5 juga. Oke, Mungkin yuk, jam yuk. 16. Yuk, tinggal beberapa menit lagi. Ya? Oh, 1 menit ya. Gorek. Yang mau tanyakan? Misal kalian mau diskusi di luar forum ini, tak apa-apa, Rek. Mungkin bisa line aku, kan lineku udah ada di grup ya, atau kalian DM IG-ku atau nomor apa WA aku nggak apa-apa, monggo. Mau terbuka masalah diskusi kayak gini-gini. Kalau aku lihat apa ya, soal dari tahun ke tahun UAS itu pasti ada persamaan parametrik sejauh ini ya. Soalnya aku dulu kan ngumpulin soal-soal, terus soal-soalnya itu aku fotokopi, terus aku jual. Nah itu ya buat latihan sama kunci apa? Sama kunci pembahasannya. Nah itu pasti ada persamaan parametrik mulai 10 tahun belakangan kalau nggak salah. Kayak gitu. Jadi ini lumayan lah. Biasanya poinnya paling gede itu persamaan parameter. Soalnya parametrik sama koordinat kutub. Ya soalnya pengerjaannya itu susah dan panjang. Ya tapi kalau kalian punya trik-trik kayak pakai aplikasi atau apa itu tadi itu mungkin jadi jauh lebih mudah sih. Harusnya. Cuma masalahnya kalau kalian pakai yang kayak gitu harus jeli aja sih, tentuin batas-batasnya, ngubah persamaannya. Soalnya kan itu juga cuma alat, gak sepenuhnya benar. Ya, ini ada yang raise nih Mas. Ya, kepada Davin Dorothy, silakan. Monggo. Ya Mas, saya izin tanya. Itu kemarin saya ada soal gitu, Mas, soal kuis untuk nyari panjang busur sikloida. Ini kayak masuk parametrik juga Mas, kayaknya. Soalnya, tapi bedanya tuh dia yang X itu 2A-nya itu nggak sama Y-nya gitu Mas. Kalau di PPT-nya Mas kan tadi A-nya sama ya kalau nggak salah. Sikloid ya, sikloid. Sikloid itu bentuknya persamaannya itu kayak gini nggak sih? Tapi ini yang satunya ini kayak ini 2 gitu nggak? Kemarin aku dapat soalnya bentuknya tuh langsung dalam parametrik itu, jadi X sama Y. Oh,
yang nggak sama tuh yang mananya sih? Kamu ada bisa share screen soalnya? Boleh sih, Mas. Oke. Kamu monggo kalau kamu mau share screen. Boleh. Oke. Bentar. Coba kamu share screen. Oke, saya izin share screen ya, Mas. Ini yang nomor 1, Mas. X2 T sin T Y1 dikurangi cos T sertai grafiknya. Nah, kalau kayak gini kan udah ketemu tuh X-nya. Kamu bukan ini kayak bukan polar lagi jadinya. Ini langsung kartesian ini. Kamu nggak usah kali cos, nggak usah kali sin. Ya langsung kayak gitu aja. Nanti kalau di panjang busur ya, panjang busurnya itu berarti nanti tinggal integral akar dx kuadrat plus dy kuadrat. Nah, itu tapi ya kayak gitu sih. Ya, tapi kan ini dalam T kan, ya tinggal dx kuadrat per dt, dy kuadrat per dt. Sama kayak yang di rumusku itu tadi. Bisa Iya, kok kayak gitu. tapi bingung ininya sih, Mas, bingung integralinnya kayak aneh gitu jadinya. Oh, integralnya ya. Integral kamu ya manual ya. Iya, Ya, Mas. kalau manual ya emang agak susah sih. Ini kalau yang kayak gini-gini itu emang sulitnya itu cara integralinnya. Coba yo X-nya. Masih ada waktu nggak yo ini? Oh, mungkin habis ini aku coba kerjain. Aku sebentar dulu. Nanti hasilnya aku sampaikan di grup. Oke, Mas. Bisa tuh Mas, selesai. Oke, Mas. Aku stop share ya, Mas. Oke, aman-aman. Oke, makasih, Mas. Soalnya waktunya. Ya, ini waktunya tinggal 3 menit. Kan ada yang mau bertanya? Ya, 3 menit, 2 menit. Iya. Oke, kalau misalnya udah nggak ada yang ditanyakan lagi, karena udah mau habis waktunya juga, maka sebelum sebelum live dari Zoom ini dimohon untuk para partisipan mengisi link feedback dan juga kuesioner yang sudah ada di kolom chat box, karena nanti record Zoom itu hanya akan diberikan kepada yang mengisi kuesioner, absensi, dan juga link feedback melalui email masing-masing. Jadi jangan lupa untuk diisi ya teman-teman semuanya. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Mas Fuso yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi tutor pada sore hari ini. Mungkin ada closing statement dari Mas Fuso. Silahkan. Ya, mungkin kalau buat kalian ya 2020 yang di masa-masa sulit seperti ini dan ya ditambah ada kegiatan-kegiatan lain pastinya capek, tapi kalian harus ingat tujuan kalian kuliah itu di sini belajar dan prioritaskan kalian itu ke akademiknya. Mungkin kalau dari aku itu aja sih. Ya, terima kasih. Oke, tadi closing statement dari Mas Fuso. Nah, dan juga tidak lupa terima kasih kepada teman-teman Tekim 2020 yang sudah mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain waktu. Saya Dinan selaku MC, pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengisi feedback dan kuesioner di kolom chatnya. Terima kasih juga Mas Fuso. Mas Dinan udah boleh Ya, meninggalkan. boleh. Oke. Ya, makasih Rek, semangat pokoknya semangat wes. Aku live dulu Makasih ya. Mas. Ya, izin live ya Mas. Ya.